Jika mereka bernalar dari pikiran, maka dia mengatakan bahwa ini adalah memori bagi orang yang memiliki hati. Semua orang memiliki jantung pompa ini, tetapi tidak semua orang memiliki logika berpikir yang sehat. Jadi apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, atau mereka mengunci hati sehingga pikiran akan tertutup dan pompa darah tidak akan mati, atau peredaran darah akan terganggu? Sebab sekalipun dia takut, dia singkirkan rasa takut dari hati mereka. Artinya hilanglah rasa takut dari hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4, Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai ayah anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Jadi kamu perhatikan, otak berbeda dengan pikiran. Otak adalah saluran komunikasi dengan pikiran, yang otak mewakili bagi kita yaitu komputer, sedangkan pikiran adalah program komputer ini. Otak menganalisis informasi menurut perspektifnya sendiri. Mungkin ada lebih dari satu orang yang melihat satu adegan, tapi setiap orang menganalisis adegan ini dan mengikuti logikanya sendiri. Dia menyukainya dan ini tidak menyukainya, dan ia menyangkalnya. Oleh karena itu, otak tidak hanya bergantung pada analisis informasinya tentang apa yang dilihatnya melalui mata, tapi dia bertemu dengan saya operasi saya sendiri dan sistem saya sendiri. Oleh karena itu, menurut niat seseorang, Tuhan memperlakukan orang itu dan bukan menurut apa yang dilihat orang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Mengapa? Maka ketika mereka sesat, Allah menyesatkan hati mereka, menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu Tuhan kami, jangan membolak-balikkan hati kami setelah Engkau membimbing kami dengan azab. Ketika mereka menyimpang, Allah memutarbalikkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikkan hati atas nama manusia yang mendapat petunjuk. Kami telah menambah kepada mereka petunjuk. Katakanlah, barang siapa yang sesat, hendaklah yang Maha Penyayang memperpanjang baginya. Oleh karena itu datanglah ayat untuk memutuskan hal itu. Maka dikatakan, kami memperluas ini dan ini dari karunia Tuhanmu, dan pemberian Tuhanmu tidak dilarang. Dan persoalannya, jika dahi manusia termasuk dahi berada di atas, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Adapun hati adalah alam bawah sadar manusia, yang di dalamnya terdapat niat dan keikhlasan dalam bertindak. Yang Maha Kuasa berfirman dalam surah Al-Imran ayat 154, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui apa isi hatimu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya suatu amalan tergantung dari niatnya. Dada di dalam Al-Quran, apa itu dada di dalam Al-Quran? Dada dalam konsep umum hanya logika dari leher sampai pusat. Bin Suhaib berkata kepada Musa alaihissalam, mereka berkata, kami tidak menyirangi sampai para gembala keluar, dan berarti kemajuan guntur. Dada adalah seluruh bagian depan manusia. Seperti yang telah kami katakan, dada dan bagian depan, tapi ada payudara yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan Allah membersihkan hati-hati orang yang beriman, hati orang-orang yang beriman dari dan membinasakan orang-orang kafir. Kemunafikan sementara tidak dipercaya, kemunafikan sementara dia tidak percaya dia bisa melakukan pekerjaan ini. Ini adalah ujian. Oleh karena itu, melakukan pemeriksaan perbuatan seseorang mungkin tampak baik jika seseorang telah membuat perbuatan jahatnya tampak baik baginya, dia akan melihatnya sebagai baik. Dalam hal ini Allah menunjukkan amalan ini, demikianlah firman-Nya, dan amal baik menunjukkannya. Oleh karena itu kita harus lurus
Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang luar biasa, di mana ia membedakan antara pembalasan dan pertimbangan amal. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan tidak melihat wajah kalian, melainkan melihat hati kalian. Tuhan tidak akan melihat rupa mereka, tetapi Allah akan melihat dari kesalehan kalian. Ia berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Di dalam Al-Quran yang mulia, Ar-Ruh yang menenteramkan, yaitu ruh yang paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, hai jiwa yang menenteramkan, inilah ruh yang rendah hati, ia memuji Allah dengan rahasia dan memberi kebaikan, kabar gembira kepada orang yang terpendam. Kami berharap semoga Allah menjadikan salah satu baik, sekian terjemahan dari saya. Mohon maaf apabila tidak nyambung ya. Saya juga tidak mengerti apa yang saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.